Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sore ini spesial ya. Kita akan belajar tentang gimana sih YouTube untuk jadi YouTuber ya. Kita pemula gitu. Jadi ini narasumber saya adalah seorang YouTuber yang alhamdulillah sudah dimonet. Jadi nanti kita akan cerita tentang detail dari awalnya seperti apa. Oke. Monggo diperkenalkan diri, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Rasa-Rasa Channel yang membahas tentang kuliner di sekitar sini ya, di Kamal Bangkalan, masih sekitar Bangkalan aja. Sudah berapa lama ini channel YouTube-nya? Channel YouTube baru 1 tahun lebih. Awal mulanya itu bulan puasa tahun kemarin bikinnya. Sudah berapa video? Kayaknya banyak sekali ya, ratusan video ya? Ya, kurang lebih 100-an. Kalau saya lihat itu kurang lebih 174 video. Belum, kayaknya 130-an. Oh. Sekitar segitu. Apa nih yang melatar belakangi awalnya bikin channel tentang Rasa-Rasa Channel? Yang melatar belakangi ya corona. Karena tahu sendiri usaha ini ya di masa pandemi ini benar-benar turun sekali omsetnya. Jadi putar otak gimana cara menghasilkan uang lagi. Terus kok ketemu YouTube ini, lihat-lihat punya channel orang juga, banyak tutorial muncul bahwa YouTube menghasilkan uang dengan adanya iklan di video kita. Oh, jadi niatnya untuk bikin YouTube itu untuk salah satu ikhtiar menjemput rezeki ya, karena akibat COVID. Benar, bisa dibilang seperti itu, karena ya benar-benar usahanya turun sekali omsetnya. Jadi sebelum saya membuat YouTube ini, saya punya usaha buka warung di sekitar Universitas Trunojaya Madura di Telang Indah ya. Tapi karena COVID, mahasiswanya belajar di rumah, ya begitulah kondisinya. Ini terus kenapa kok channelnya tentang review makanan? Karena kalau menurut saya ya, makanan itu nggak akan ada habis, pasti ada inovasi baru yang bermunculan. Tapi bukan karena kaitannya sama pangsa pasar, maksudnya disesuaikan sama peminatnya. Kalau channel tentang makanan itu lebih banyak peminatnya gitu? Enggak juga sih. Karena pertama saya bikin video itu tentang masak, malahan resep makanan. Pertama bikin itu, tapi prosesnya ternyata lama sekali buatnya. Masak sederhana tapi masaknya bisa sampai 1 jam 2 jam. Makanya saya pilih kenapa nggak review makanan aja, udah jadi tinggal direview. Udah gitu siapa tahu kita bisa membantu penjualnya atau pelaku UMKM-nya sehingga dagangannya ini bisa lebih dikenal sama masyarakat sekitar. Seperti itu sih. Ya berarti ada nilai manfaat untuk orang lain ya, Mbak ya. Terus ini apa sih? Ada nggak awal mula untuk sampai jadi ini, kan sekarang kan sudah dimonet ya? Bisa diceritain nggak prosesnya sampai akhirnya dimonet? Prosesnya ya itu tadi pernah saya upload itu sehari 2 kali untuk, yaitu katanya kan
harus sering upload untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Saya upload sampai sehari itu 2 kali. Sekarang tiap hari sekali juga, tapi untuk saat ini baru 2 kali sehari sih. Bukan, salah ngomong terus. 2 hari sekali maksud saya. 2 hari sekali, oke. Ya, jadi langkah apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya menurut sampean? Jadi awal mula kalau misalnya teman-teman di luar sana, karena memang jujur ya, jadi saya setelah buka channel YouTube itu, maksudnya buka channel YouTube itu banyak teman-teman yang termotivasi itu, oh iya deh aku mau bikin gitu. Tapi kan untuk memulai itu kan YouTube itu tidak semudah yang dibayangkan teman-teman ya, ada proses panjang yang harus dilalui. Gimana menurut sampean tuh langkah-langkah awal apa yang harusnya dilakukan pada saat ada ide untuk bikin YouTube gitu? Yang pertama mulai aja dulu. Maaf ya bukan iklan. Ya memang semua itu kalau udah ada niat insya Allah ada jalan. Dan saya pun bikin YouTube gak pakai alat-alat yang wah, modalnya hanya HP aja. Dan alhamdulillah jadi. Udah gitu, ya itu tadi yang penting niat. Kalau udah ada niat pasti bisa dilakukan. Ini kan saya juga mulai ya. Saya merasa bahwa kesusahan untuk subscriber dan sebagainya. Soalnya memang teman-teman perlu diketahui bahwa syarat untuk monetisasi YouTube itu harus ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya. Nah itu untuk cara mendapatkan itu dengan cara yang lebih mudah, mungkin ada trik-triknya. Kalau saya nih ya, dulu saya tidak mau mungkiri. Dulu saya pernah ikut Sub for Sub. Kalau yang YouTuber pasti tahu. Tapi itu nggak sesuai sama hati saya. Soalnya kadang orang nggak percaya, terus harus ngirim screenshot, kita ikut ke grup WA, grup Telegram gitu kan. Terus saya belajar lagi gimana caranya di channel-channel yang banyak tutorial tentang YouTube gitu. Terus di situ ada katanya harus sering kita komentar di YouTube orang yang udah besar, subscribernya maupun ya penontonnya lah, pokoknya YouTuber besar. Kita harus sering komentar di situ sehingga channel kita bisa dikenal sama penontonnya mereka, seperti itu. Jadi gitu ya. Tapi kan bukan itu nanti misalnya kena di YouTube, maksudnya tapi gitu. Ya. Enggak, kalau kita komen sesuai dengan isi video itu aman saja. Ya, seperti itu. Selain itu juga kita bisa share ke sosial media yang kita punya seperti Facebook, Instagram, WA juga bisa. Sampai butuh berapa lama? Kalau dari sampean itu lebih mana yang dipenuhi dulu untuk monet? Jam tayang atau subscriber? Kalau saya subscriber dulu. Ya itu tadi saya komen di banyak video orang supaya bisa dilihat sama orang lain, jadi orang lain bisa mengunjungi channel saya, seperti itu. Di Facebook juga sering di grup-grup, misalnya kan saya tentang kuliner, jadi saya share di grup kuliner gitu. Oke. Jadi memang untuk promosinya itu disesuaikan dengan pangsa pasar channelnya ya. Channelnya. Oke. Terus selama apa nih suka dukanya selama jadi YouTuber ini? Saya juga masih pemula, suka dukanya apa ya? Dukanya ya kadang kalau kuliner sih ya, kalau misalnya pas ke tempat yang mungkin kurang enak atau gimana, jadi kita itu mau mereviewnya agak gimana gitu kan, harus jujur. Kadang takut juga kalau reviewnya salah kayak gitu. Sukanya ya bisa kenal banyak orang lagi karena kita mengunjungi pelaku-pelaku UMKM, jadi lebih banyak, lebih ngerti gimana proses buatnya, kulinernya seperti apa. Jadi lebih banyak informasi aja yang didapatkan ya. Oh ya, tapi ini berarti sampean memilih yang sekiranya yang dibuat untuk review itu gimana? Berdasarkan apa? Berdasarkan kadang dari orang, misalnya teman atau tetangga, ini di sini ada tempat enak, kita kunjungi, atau enggak dari kita sendiri misalnya pernah nyoba, coba di sini ini kok enak, baru kita kunjungi lagi. Kalau enggak dari Google Map kadang. Kalau rating tinggi ya kita coba. Berarti sampean sudah sampai mana nih reviewnya? Maksudnya sekitar wilayah sini aja atau sudah di luar daerah?
Belum, masih di sini aja, Kamal, Bangkalan, Sukolilo, sekitar sini aja sih. Tapi saya kalau melihat perbedaan antara video yang pertama sama video yang sekarang tuh ini mengalami kemajuan yang sangat pesat ya. Kalau yang video pertama kan mungkin ya mungkin bisa diceritakan ke teman-teman aja ya mungkin. Ya video awal-awal memang ya seadanya gitulah. Soalnya dulu gadgetnya juga belum upgrade ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah lebih bagus meskipun ini masih entry level tapi ya lumayan. Terus belajar editing juga, dasar-dasarnya, belajar dari YouTuber lain. Kan kita nonton nih punya orang, oh kok gini, ada tulisannya, terus ditambah layer-layer, jadi ya belajar dari situ juga. Itu apa sih? Tadi untuk yang review makanan ya, ternyata kan ada yang kadang reviewnya tidak sesuai, maksudnya itu tidak sesuai dengan selera atau memang masakannya yang di bawah standar. Ya tidak sesuai selera sih. Iya. Kan maksudnya kadang kan selera kita kan berbeda. Terus sampean cara mereviewnya gimana? Ya paling saya bilang, kan kadang pernah saya review satu, dia itu rame terus. Ternyata ya rasanya standar sih, menurut saya ya biasa, tapi ya itu tadi saya kasih ini sih kata-kata menurut saya ini biasa, tapi kok bisa rame, mungkin karena ada kelebihan lain, misalnya harganya murah atau porsinya banyak, seperti itu sih. Pasti ada kelebihannya meskipun nggak banyak, meskipun ada kekurangan ini. Ya berarti kan maksudnya kadang kan orang memilih untuk makanan itu kan nggak hanya dilihat dari rasa aja ya, kadang mungkin dari porsi atau mungkin dari harga gitu ya, dinilai lebih murah. Terus apa nih yang mau diperbaiki nanti untuk sekiranya dari rasa-rasa channel, mungkin ada perkembangan apa yang mau dilakukan? Apa ya? Ya mungkin pengambilan video nanti mungkin supaya bisa diperbagus, soalnya kan masih agak goyang, masih pakai tangan sih, masih manual. Mungkin kedepannya kalau ada rezeki bisa membeli alat-alat yang lebih bagus lagi. Amin. Ini mulai kapan yang di Monet ini, Mbak? Monet baru hari apa ya kemarin? Sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis, Rabu. Ya, Rabu kemarin. Kemarin pagi, mengajukannya itu hari Kamis minggu kemarin. Terus disetujui hari Rabunya. Oh, jadi untuk proses Monet itu jadi gini ya. Bisa dijelaskan dulu proses sampai untuk pengajuan ke Monet ya. Nah, jadi kalau kita sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita nanti akan dapat ada di kolom monetisasi itu daftar sekarang. Jadi kita klik di situ daftar sekarang, baru nanti ada petunjuknya sendiri di situ. Pertama itu disetujui di YPP, YouTube Partner Program. Terus yang kedua daftar Google AdSense. Terus yang ketiga, channel kita ditinjau sama YouTube. Nah, yang paling lama itu adalah channel kita ditinjau sama YouTube. Kurang lebih ya 1 minggu lah. Kadang katanya di situ bisa sampai 1 bulan. Berarti ini sampean masih menunggu untuk proses peninjauan dari YouTube? Sudah, alhamdulillah sudah dimonetisasi, sudah ditinjau dan bisa bergabung. Tinggal nanti kita target 1 bulannya itu kan $100 ya. Jadi ya itu nanti nunggu $100 baru kita dapat pin AdSense untuk gajiannya. Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi ini kan sudah ada proses. Jadi kalau misalnya sudah nyampe persyaratan dari YouTube, kita akan dimonetisasi sama YouTube ya. Terus kemudian untuk mendapatkan gaji itu sebenarnya kita sudah mendapatkan gaji, tapi gaji itu ada batas minimum untuk cair gitu ke rekening, masuk ke rekening. Jadi minimal itu cair $100 ya. Kalau misalnya itu tidak mencapai 1 bulan itu tidak masalah, akan digabung dengan bulan selanjutnya gitu sampai mencapai $100. Sebenarnya uang itu tidak hilang, hanya tidak masuk ke rekeningnya kita aja ya, seperti itu. Soalnya untuk mencairkan uang itu sendiri kan memang kita harus menunggu PIN itu tadi dari Google. Biasanya kalau disebut surat cinta itu ya? Iya benar. Oke, kalau kita ini kan YouTuber pemula ya, jadi yang dipakai paling cuma standarnya HP aja. Tapi mungkin mbaknya bisa ngasih masukan
maksudnya apa kalau misalnya untuk hasil yang lebih profesional dan hasil yang lebih bagus untuk video ya? Video itu yang pertama adalah sebenarnya kualitas videonya sendiri ya. Jadi diusahakan ya kalau ada sih ya pakai yang sudah bagus kameranya. Terus untuk agar pengambilan videonya stabil, pakai tripod bisa, pakai gimbal stabilizer bisa. Selain itu juga dari suara itu penting, soalnya kan orang nonton pasti harus ada suaranya, nggak mungkin kan nggak ada suaranya, pasti orang akan bosen. Nah, pakai yang namanya mikrofon clip on lah, dan ini pun harganya nggak mahal. Terus kemudian kalau misalnya gelap, pasti kita juga membutuhkan namanya lighting. Itu aja sih, kamera, mikrofon, tripod maupun gimbal stabilizer, dan itu lighting tadi. Untuk ini proses editingnya, untuk editingnya saya masih pakai handphone, sebelumnya memang pakai komputer, cuman ternyata menemukan aplikasi baru, KineMaster, ternyata itu lebih bagus dan lebih banyak pilihan layar-layarnya, jadi saya menggunakan KineMaster. Kayak misalnya untuk proses editingnya itu lebih memudahkan untuk pemilihan menu untuk tambahan-tambahan supaya videonya nggak melulu flat gitu ya, maksudnya ada variannya, ada banyak variannya ya. Iya, KineMaster ini kan layarnya banyak banget, ada emoticon, ada efek-efek entah enak atau apa, terus untuk huruf-hurufnya juga banyak pilihan. Kemudian layarnya dari misalnya video 1, video 2 bisa dibikin layar juga, pilihan audionya juga banyak. Seperti itu sih. Transisi juga bagus-bagus di sana. Tapi kalau untuk teman-teman yang maksudnya masih belum bisa untuk memenuhi itu semua, maksudnya ya nggak apa-apa, maksudnya tetap jalan aja, jangan nunggu sampai untuk memulai itu harus ada semua gitu ya. Nanti maksudnya bisa belajar sambil berlalu ya, maksudnya gitu. Ya dulu saya juga pertama itu pakai HP Z7 Samsung. Terus belum ada mikrofon juga, lighting juga belum ada, paling cuma pakai tripod doang. Nah ya hasilnya ya seperti itulah, bisa kalian tonton di Rasa-Rasa channel. Ya semua itu berproses lah ya. Bisa juga kalian lihat di video saya yang suara banyak, suara luar yang masuk. Itu juga salah satu membuktikan bahwa memang kurang ada mikrofonnya ya, untuk pengeditan suaranya. Ini juga saya baru beli yang namanya clip on ini, sebelumnya juga nggak pakai. Ya itu tadi butuh usaha lebih keras buat suara kita lebih kencang lagi. Ya paling nanti akhirnya di pengeditan suara kita dikerasi, tapi itu pun nggak maksimal hasilnya. Ya bisa dijelaskan juga ke teman-teman proses dari pengambilan gambar sampai akhirnya upload di YouTube itu tahapannya apa aja yang dilakukan. Yang pertama kita tentunya ini dulu, menentukan dulu tujuannya kita mau kemana. Nah kalau udah ketemu tujuannya, tentunya kita izin dulu ya, boleh apa tidaknya bikin video di lokasi tersebut. Setelah itu kalau udah dapet izin, kita ambil videonya, proses masaknya kalau diizinkan, kalau enggak ya cukup tempatnya dan makanannya saja. Setelah itu kita jelaskan juga di situ harganya, lokasinya, terus makanannya seperti apa. Setelah itu sudah dapat potongan-potongan videonya, baru kita editingnya juga pakai HP saja, pakai aplikasi tadi KineMaster, itu pun gratis, nggak berbayar. Kalian bisa cari di Google, search aja KineMaster Mode, insya Allah di situ ada. Kemudian setelah kita editing pun memakan waktu kurang lebih 2 jam ya untuk editing sendiri. Dan itu benar-benar hanya untuk editing video aja, durasinya pun hanya sekitar 10 menitan, kita membutuhkan 2 jam. Kemudian setelah editing, bikin thumbnailnya saya pakai aplikasi PitchArt, itu pun gratis, bisa kalian potong-potong itu fotonya, bisa di crop. Setelah thumbnail sama video udah selesai, baru kita upload. Kemudian diisi di situ nanti ada judulnya, deskripsi, terus thumbnail, tag. Nah yang penting itu tag, kita di tag deskripsi sama judul sih yang penting. Yang lain tidak
ya penting juga tapi tidak terlalu berpengaruh. Soalnya tag, deskripsi sama judul ini kan nanti berpengaruh di kolom pencarian YouTube itu. Kalau judulnya nggak sesuai atau mungkin kurang dicari orang, maka YouTube kita video kita jarang dilihat orang juga. Nah, untuk search namanya tag, saya biasanya search di keywordtool.io. Nah, di situ kita search yang cocok untuk judul kita itu apa, untuk tag kita itu apa yang sesuai dengan video kita. Tinggal copy paste aja, salin di tag, sudah jadi. Dan itu cukup membantu sih untuk pencarian itu. Jadi nanti kalau misalnya kadang orang-orang luar itu kan kalau untuk men-search itu kan yang ada di pikirannya dia ya, maksudnya dia mau cari apa langsung dia ketik gitu kan, keyword gitu. Nah kalau misalnya pada saat kita penulisan di kolom itu kita kurang jelas, itu biasanya banyak orang yang nggak tahu video kita. Atau kalau misalnya supaya video kita itu berada di urutan ke atas itu ya apa caranya Mbak? Video teratas itu biasanya ya dari tagnya, dari judulnya. Kadang kan kalau kita search di kolom pencarian YouTube itu kan ada berbagai macam pilihan kan, misalnya tutorial membuat channel apa, nanti di bawahnya ada banyak banget. Nah itu bisa kita salin masukkan ke tagnya seperti itu. Kalau misalnya video kita sama seperti yang orang cari itu, ya nyarinya tadi pakai keywordtool.io tadi. Jadi kita sudah ada, maksudnya kita masuk ke aplikasi yang itu untuk menentukan bahwa mana sih, apa sih yang dicari atau judul atau tag apa yang lebih banyak, lebih populer gitu ya. Iya, kemudian dimasukkan ke keywordnya kita gitu ya. Terus tadi itu yang ditanyakan tentang, oh ya, berapa lama proses untuk upload? Upload itu tergantung jaringan sama besarnya video kita. Nah, ada lagi satu aplikasi, tapi ini pakai ini ya, yang pakai PC ya, komputer khusus PC. Jadi kita bisa mengecilkan ukuran file kita menjadi lebih kecil. Misalnya pertama kali ekspor di aplikasi editing misalnya 1 GB, kemudian kita convert namanya aplikasi Handbrake. Nah, Handbrake itu kita impor ke situ videonya, kita atur, kemudian kita encode. Nah, di situ nanti dari 1 GB itu bisa menjadi 200 MB saja. Nah, jadi lebih kecil dan lebih cepat nanti proses uploadnya. Kalau jaringannya bagus, terus ukuran filenya juga nggak terlalu besar, paling lama paling 15 menit lah ya udah selesai. Tapi ini kalau ngupload jangan jangan langsung dipublikasikan. Diusahakan kita di private dulu. Nah, setelah private upload selesai, kemudian kita setelah upload selesai baru kita isi judul, deskripsi, thumbnail, tagnya, semuanya baru kita isi semua dari layar akhir, terus apa yang di atas tuh kartu, baru kita publikasikan kalau sudah lengkap semuanya. Karena soalnya kalau nggak lengkap itu nanti dibaca sama YouTube kalau langsung dipublikasikan, berarti kan nggak lengkap. Kalau menyusul nanti bisa mempengaruhi video kita juga. Tapi katanya kalau untuk proses upload kan bisa 2 kali ya? Maksudnya 2 kali gimana? Ada HD, ada HD gitu. Oh, untuk prosesnya ya, prosesnya itu ya memang itu cukup lama sih untuk proses dari YouTube-nya ya. Setelah kita upload 100% dari kita, nanti dari YouTube-nya lagi diproses lagi untuk jenis videonya Full HD atau SD. Kemudian masih diperiksa lagi apakah video kita ada pembatasan usia ataupun ada copyright di situ. Tapi itu juga nggak lama sih, paling 10 menit 15 menit lah. Ya, tadi kan ada untuk nambah YouTube kan 1000 subscriber dan jam tayang ya. Mungkin nanti kita bahas satu persatu untuk cara subscriber. Jadi kan saya tuh baca di salah satu informasi itu, salah satu untuk cara untuk menambah subscriber itu dengan melakukan sub ya. Baru tadi pagi itu saya tuh masuk ke grupnya youtuber itu yang menerima
workshop gitu. Tapi saya ngelihat bahwa itu kayaknya nggak efektif gitu. Maksudnya saya sih belum melakukan. Jadi kayaknya kita bagi antar YouTuber itu ada kerjasama workshop gitu. Kalau menurutnya Samen itu gimana? Kalau menurut saya sih nggak efektif. Tapi saya belum melakukan sih. Iya, memang nggak efektif soalnya itu tadi apa namanya, kita itu harus menghubungi orang yang punya channel, entah WA, entah Telegram, entah Facebook pun ada grupnya. Terus kita ngajakin orangnya, ayo kita super sub. Terus kita tulis nama channel kita tonton berapa menit. Nah, yang bikin nggak efektif itu adalah kita harus kirim screenshot bahwa kita udah subscribe dan menonton channel mereka. Kemudian kita kirim lewat kontaknya mereka, dan kita nggak tahu ya balasannya benar-benar ditonton apa enggak channel kita, benar-benar di subscribe apa enggak channel kita nggak tahu. Jadi ya itu tadi nggak efektif karena memang apa sih, tingkat kepercayaannya itu rendah sekali di grup-grup seperti itu. Terus apa? Ada langkah? Oh, tadi sudah dijelaskan langkah yang lebih efektif untuk apa? Ini ya. Kalau untuk langkah menambah jam tayang, soalnya di grup itu kemarin juga saya ditawarin sama teman. Nanti Mbak Ida bikin channel yang lebih dari 1 jam, nanti tak masukkan ke grup, nanti akan ada tim yang akan melihat videonya untuk menambah jam tayang gitu. Cuma saya mikir, enggak, aku pakai cara yang alami-alami aja deh gitu. Soalnya takut nanti malah itu akan jadi bumerang waktu monetisasi YouTube gitu. Jadi kita mungkin nyampe targetnya YouTube, tapi ternyata dinilai sama YouTube kita tuh melakukan ilegal gitu, sesuatu yang ini malah justru nanti nggak dimonet gitu. Sebenarnya selain sub for sub ada juga namanya view for view. Jadi sama seperti tadi dari grup juga. Kita tonton video orang 1 jam, tapi nggak harus satu video 1 jam, bisa beberapa video itu jumlahnya 1 jam. Nanti caranya itu kita hapus dulu history tontonan di YouTube kita hapus, kita kirim screenshotnya ke yang punya channel, kemudian kita tonton benar-benar 1 jam, muncul lagi di story kan, nanti story tontonan kita, baru kita screenshot lagi, kita kirim lagi ke yang punya channel. Ya kayak gitu untuk view for view di grup YouTuber itu seperti itu caranya. Tapi ya itu tadi nggak efektif juga karena kadang untuk view sendiri kadang juga belum tentu itu nontonnya segitu. Kadang ada orang yang nontonnya nanti ya Mbak, saya nyusul, saya lagi ada acara apa, ada kepentingan apa seperti itu, ternyata mereka nggak nonton video kita. Berarti itu juga apa tentang tingkat amanah ya, maksudnya ya bergantung dengan pribadinya juga ya. Terus ada nggak Mbak langkah yang lebih efektif menurut sampean? Kalau pengalaman saya sih ini ya, jujur nih penonton saya itu nggak murni dari yang nonton alami sih. Ada sebagian yang saya tonton sendiri, saya puter playlist, itu benar-benar efektif banget buat meningkatkan jam tayang. Tapi tidak pakai akunnya apa asli ya, maksudnya tidak pakai akun channelnya ya? Pakai akun, jadi satu nomor telepon itu kita bisa bikin beberapa akun email. Jadi saya kurang lebih ada 4 akun email, saya bikin beberapa channel per email. Nah dari situ saya tonton video saya, putar playlist tentunya biar lebih gampang, bisa kita tinggal berkegiatan yang lain. Tapi kan itu hanya untuk sampai jalan untuk dimonet aja, untuk yang 4.000 jam tayang. Apa itu masih bisa dipakai efektif untuk nanti apa ini setelah dimonet? Kalau untuk setelah monetisasi saya kurang tahu ya, karena saya juga baru dimonetisasi baru saja. Ya mudah-mudahan bisa, karena setelah dimonetisasi kan yang dihitung adalah iklan yang ditonton seperti itu. Nah perhitungan iklan yang ditonton pun saya nggak tahu, entah per 1000 view dapatnya berapa dolar atau gimana, saya juga kurang tahu. Berarti kalau misalnya berdasarkan iklan yang ditonton berarti masih bisa dipakai. Soalnya kalau misalnya kita nonton sendiri kan pasti kita lihatnya iklannya kita. Iya. Tapi sedangkan kalau misalkan orang-orang lain mungkin lebih tertarik kepada isi dari video kita ya ketimbang iklannya. Padahal gajinya itu dari iklan teman-teman. Dan ada lagi yang baru itu katanya untuk mendapatkan banyak iklan di setiap video kita itu minimal videonya 10 menit.
Kalau kurang dari itu hanya ada iklan di depan, di awal video dan di akhir video. Kalau lebih dari 10 menit nanti di tengah-tengah itu akan ada iklannya juga. Jadi diusahakan durasinya lebih dari 10 menit. Tapi kan itu biasanya ini kalau di iklan itu juga saya kemarin sempat baca itu juga ada ini batasan usia. Jadi untuk video-video yang ada batasan usia itu kalau misalnya penontonnya kan jadi pada saat daftar akun itu kan ada jumlah usianya para penonton ya. Nah, kalau misalnya itu iklannya itu ada batasan usia, maka yang usia tidak mencukupi maka tidak akan masuk ke iklannya di channelnya kita. Tuh, jadi memang untuk khusus channel-channel tertentu sih, kayak misalnya channel kayak berburu atau channel tentang dewasa itu kan ada batasan usia anak-anak ya. Nah gitu itu kan ada iklan-iklan yang tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak gitu. Jadi tidak semua iklan tuh bisa dipasangkan masuk ke video gitu, bergantung batasan usianya juga. Terus ada ini nggak Mbak? Apalagi maksudnya strategi-strategi mungkin yang bisa sampaikan ke teman-teman ya? Kalau saya sih selama ini ya, itu tadi udah sub for sub, view for view, tapi ini dua ini nggak bekerja dengan baik. Tapi cukup membuat saya mendapatkan subscriber lumayan sih ratusan, cuman ya itu tadi kita capek sendiri karena belum tentu yang kita sub akan sub balik, belum tentu juga ditonton dengan sepenuhnya. Jadi lebih baik kita cari subscriber dari kita komen ke channel-channel orang, baik yang udah subscribernya banyak maupun yang sedikit. Bisa jadi nanti mereka mengunjungi channel kita untuk sub maupun untuk menonton. Nah, untuk jam tayangnya tadi pakai ini ya, akun lain, putar playlist, atau juga bisa kita share di sosial media kita. Hal-hal yang perlu dihindari supaya supaya kita gampang untuk dimonetisasi, maksudnya channelnya kita tidak diragukan sama YouTube ya. Kalau monetisasi ya jam tayang, saya pernah coba juga mencari jam tayang pakai robot istilahnya, loop robot gitulah, pakai Google Search. Jadi kita itu benar-benar nyeting dari VPN, lokasi dan macam-macam itu, tapi dia nggak login pakai akun. Jadi pakai biasa, YouTube biasa. Kita copy judul video kita, nanti kemudian Google ini akan otomatis nyari video kita, langsung ketemu dan langsung di play sama si Google ini. Tapi ternyata itu tidak bekerja. Awal-awalnya memang menambah jam tayang. Terus 1 minggu kemudian kok berkurang sedikit demi sedikit, tambah berkurang. Terus carilah cara lain, ternyata pakai playlist, putar playlist pakai akun lain baru bisa. Terus untuk ini apa ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lain untuk yang mau memulai YouTuber? Kalau mau yang jadi YouTuber, mulai aja dulu, soalnya YouTube itu banyak cara buat video. Ini kelihatan wajah bisa, nggak kelihatan wajah juga bisa. Hanya suara juga bisa, nggak pakai suara juga bisa. Soalnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa merubah suara kita juga bisa. Atau kita misalnya bikin tulisan teks sendiri, nanti kita ubah ke suara juga ada. Jadi jangan malu karena banyak cara untuk menjadi YouTuber dan membuat video. Siapa lagi? Kayaknya itu aja sih ya. Yang penting ada niat, jangan malu aja. Nanti mungkin yang bisa dipakai learning by doing ya, maksudnya pelan-pelan, maksudnya untuk bertahap. Saya sendiri kan kalau untuk channel saya tuh ngerasa bahwa channel saya itu sebenarnya ada konsepnya, memang terkonsep, ada alurnya, semuanya ada. Tapi saya merasa bahwa untuk pengambilan gambar dan untuk editingnya itu kadang memang ada kekurangan di sana sini, karena mungkin karena alatnya yang yang terbatas ya. Jadi kayak misalnya ada suara luar atau apa itu masuk semuanya dan sebagainya. Tapi saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari proses itu. Jadi saya nggak akan men-take down, maksudnya
video saya. Jadi saya anggap ya itu memang proses dari saya, mulai dari bikin video sampai nanti mungkin ke depan mungkin akan semakin lama akan semakin diperbaiki dan semakin profesional gitu ya. Ya kita nikmati aja prosesnya gitu. Tapi memang kalau menurut saya memang saya dulu waktu awal, saya dulu juga sama kayak Mbak. Maksudnya saya sebenarnya punya niatan untuk bikin video YouTube itu kurang lebih setahun yang lalu sebelum saya tinggal di yayasan sebenarnya. Cuma waktu itu niatnya itu untuk salah satu ikhtiar menjemput rezeki gitu. Tapi kan ternyata setelah ditelusuri ternyata untuk menjemput rezeki di YouTube itu tidak semudah itu loh, tidak semudah membalik telapak tangan. Akhirnya kemarin waktu saya akhirnya memutuskan untuk bikin YouTube lagi itu karena ada waktu luang dan ada tim yang mau membantu, saya akhirnya meluruskan niat bahwa ya sudah kita mulai dulu dengan memberikan manfaat dulu untuk orang lain gitu. Nanti kalau misalnya mendapatkan rezeki dari YouTube ya itu anggap itu bonus, dan ya semoga itu nanti rezeki itu juga bisa kembali lagi untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa membantu orang lain lagi gitu. Karena memang kalau misalnya kita terlalu terobsesi harus cepat nih untuk mendapatkan uang dari YouTube, kita akan melakukan berbagai cara yang malah justru itu merugikan kita. Kadang mungkin cara-cara itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, hanya berdasarkan ya sudahlah yang penting cepat dimonet gitu aja gitu. Padahal ada nilai keberkahan di sana gitu yang harusnya bisa kita ambil, tapi kita halalkan segala cara, yang penting kita dimonet untuk YouTube gitu. Tapi apapun itu teman-teman yang mungkin termotivasi untuk membuat YouTube ya kita mulai aja, maksudnya kita mulai aja dengan niatan, nanti akan menemukan jalan dan mungkin ada banyak pembelajaran kok di tutorial yang untuk YouTuber pemula ya. Oke, terima kasih Mbak kurang lebihnya atas ilmu yang sudah dikasih tahu. Teman-teman nanti akan di kolom deskripsi channelnya Mbak Yanti ya, di Rasa-Rasa Channel. Jadi itu banyak sekali review makanan, bisa dibuat rekomendasi teman-teman. Saya ngelihat itu berapa kan, jadi lebih memudahkan kita. Oh mana sih makanan-makanan yang enak gitu. Dan harganya memang standar-standar kok ya yang di review. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa memberikan pembelajaran manfaat untuk kita semua, untuk saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Tepuk semangat.